kami, reporter VOA Rifan Dwi Asono. Rifan, bisa diceritakan seperti apa situasi saat ini di sana? Ya, Jati dan Ayu, hingga saat ini aksi demonstrasi atau unjuk rasa di berbagai wilayah di Amerika Serikat masih terus berlangsung, di mana para demonstran masih terus meneriakkan keinginan mereka dan mengekspresikan kekhawatiran mereka dan menuntut keadilan atas kasus meninggalnya warga kulit hitam Amerika George Floyd di tangan polisi di kota Minneapolis, Minnesota. Para demonstran selain itu juga mengekspresikan keinginan mereka dan kekhawatiran mereka bahwa aksi police brutality atau aksi brutal polisi masih akan terus berlangsung, sehingga mereka ingin agar aksi brutal polisi terhadap warga kulit hitam di Amerika ini dihentikan dengan segera agar terjadinya reformasi di badan kepolisian. Sementara itu, aksi demonstrasi sendiri sebetulnya dilakukan sebagian besar secara damai, di mana para demonstran biasanya membawa poster berisikan pesan-pesan yang ingin mereka ekspresikan, seperti tulisan-tulisan I can't breathe atau saya tidak bisa bernapas, seperti apa yang dikatakan oleh George Floyd sesaat sebelum ia meninggal dunia. Kemudian juga hashtag Black Lives Matter atau hidup nyawa warga kulit hitam Amerika ini penting, dan lain sebagainya, di mana mereka ingin membawa isu rasisme dan diskriminasi ini agar diakhiri di Amerika Serikat. Sementara itu, biasanya aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh atau rusuh sendiri berlangsung menjelang malam. Jadi setelah aksi yang damai, cukup damai selama siang hari, menjelang malam biasanya ada beberapa orang yang mulai melakukan aksi kekerasan atau melakukan pengerusakan, pembakaran, bahkan hingga penjarahan di berbagai wilayah di Amerika Serikat ketika mereka mengikuti aksi protes atau unjuk rasa tersebut. Sementara itu, salah satu bisnis atau kafe yang ada di dekat Gedung Putih di Washington DC pun, yang merupakan milik seorang warga Indonesia, juga sempat dirusak oleh oknum di aksi protes atau unjuk rasa itu, meskipun tidak sampai dijarah. Polisi sendiri, bagaimana cara mereka merespons para pengunjuk rasa ini beragam. Ada yang memang melakukan memukul mundur para pengunjuk rasa dengan menembakkan gas air mata dan lain sebagainya, tapi ada juga di beberapa wilayah yang justru ikut bersolidaritas dengan para pengunjuk rasa dengan ikut berlutut dengan mereka, meneriakan kekhawatiran mereka terkait kasus kekerasan terhadap warga kulit hitam ini. Meskipun beberapa demonstran justru mengatakan kalau hanya untuk berlutut saja tidak cukup, kami butuh aksi yang nyata. Jati. Oke, Rifan, kalau misalnya melihat di sini Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini juga menegur para gubernur negara bagian. Langkah apa sih sebenarnya selain menegur yang dilakukan oleh Presiden Trump untuk bisa mengatasi kondisi yang demikian? Ya, sebetulnya pada saat yang bersamaan dengan saat ini, Presiden Trump sedang memberikan pernyataan pers, di mana ini merupakan hal yang sudah banyak diminta oleh jajaran pemerintahannya, baik itu juga politis dari kubu konservatif, dari kubu Republik di mana ia berasal, juga dari kubu oposisi, dari kubu Demokrat. Akhirnya ia memberikan pernyataan untuk memberitahu seperti apa respons pemerintah federal dalam menangani gelombang unjuk rasa yang terjadi di lebih dari 140 kota di Amerika Serikat. Dan sebelumnya sebetulnya Presiden Trump tadi pagi juga sempat melakukan conference call atau berhubungan dengan para gubernur di Amerika Serikat secara virtual. Namun dalam conference call itu justru Presiden Trump menyerukan dan mengekspresikan kegeramannya bahwa sebetulnya menurut ia para gubernur ini kurang bertindak tegas. Ia menganggap mereka ini lemah. Ia meminta para gubernur untuk mengambil tindakan yang lebih tegas, mengerahkan kekuatan mereka, menangkap para pengunjuk rasa yang melanggar hukum dan memenjarakan mereka. Itu pada dasarnya yang ia katakan. Meski demikian, tidak semua gubernur sepakat dengan pendekatan yang dilakukan oleh Presiden Trump yang dalam sepekan terakhir aksi unjuk rasa ini menggelora di berbagai wilayah di Amerika Serikat, justru menyuarakan hal-hal yang lebih bersifat tidak menenangkan publik. Jati dan Ayu. Rifan, tadi sempat menarik juga Anda katakan sempat ada restoran milik warga negara Indonesia di Washington DC yang sempat dirusak. Secara umum, bagaimana warga negara Indonesia di Amerika menghadapi kerusuhan seperti ini? Ya, Jati, Kedutaan Besar Republik Indonesia sendiri baru saja menyatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia yang ada di Amerika Serikat
masih dalam situasi yang aman, dalam kondisi yang aman, sepanjang terjadinya aksi unjuk rasa di berbagai wilayah di Amerika Serikat ini. Di Amerika sendiri, sebagai informasi, ada lebih dari 140.000 WNI yang berdomisili di sini dan tinggal di sini, namun semuanya dinyatakan aman. KBRI juga mengeluarkan imbauan yang mereka publikasikan, mereka sosialisasikan melalui platform media sosial seperti Instagram dan Twitter, di mana dalam imbauan tersebut KBRI meminta warga Indonesia untuk terus mengikuti perkembangan informasi terakhir dan tidak keluar rumah apabila bukan dalam situasi yang emergency atau darurat. KBRI juga mengimbau masyarakat Indonesia untuk mengikuti peraturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah masing-masing, terutama juga termasuk peraturan jam malam yang memang sedang diberlakukan di beberapa wilayah di Amerika Serikat. Seperti di Washington DC sendiri, baru saja beberapa saat yang lalu saya menerima informasi melalui SMS yang disebarluaskan kepada seluruh warga di Washington DC bahwa jam malam hari ini dan esok akan diberlakukan mulai pukul 7 malam hingga pukul 6 pagi. Setelah sebelumnya semalam itu diberlakukannya justru pukul 11 malam. Jadi malam ini lebih awal. Dan KBRI juga meminta agar WNI di Amerika Serikat untuk segera menghubungi hotline nomor KBRI dan KJRI di Amerika Serikat apabila ada situasi darurat yang mereka ingin sampaikan. Jati dan Ayu. Baik, terima kasih Rifan Dwi Astono yang sudah menyampaikan laporannya. Dan itu tadi, saudara, informasi kondisi terkini di Amerika Serikat.